yang memang itu adalah halangan, maka ketika dia sudah berjamaah tetap dia masuk 27 kali lipat. Walaupun begitu dia datang itu sudah tahiyat akhir, kemudian Allahu Akbar, setelah itu baru dia ngikut imam, dan ketika salam sholat maghrib tetap 3 rakaat karena dia hanya mengejar jamaahnya itu. Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardi bisab'in wa isyrina darajatan. Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian. Keutamaannya adalah 27 derajat. Maksudnya 27 kali lipat dari sholat sendirian. Kalau dia sholat sendirian tuh nilainya cuma 1, berarti ketika dibagi pahala oleh Allah cuma 1, maka ketika dia berjamaah dia dapat 27. Usul fikih. Barangkali sampai situ saja dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang mau bertanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mau tanya Pak, dalam kita sholat berjamaah untuk mendapatkan rukun sholat yang mencapai 27 derajat berjamaah itu, apakah antara imam sesudah sholat dengan makmum kita mengikuti salawatnya imam sampai berdoanya imam? Ataukah yang paling afdol yang mana? Apa kita bisa sendirian berdoa ataupun kita mengaminkan doa imam yang paling afdolnya? Iya. Itu ada 2 riwayat. Riwayat yang pertama, sholat berjamaah itu akan memperoleh pahala 25 derajat. Itu riwayat pertama. Riwayat Ibnu Umar, orang sholat berjamaah itu memperoleh pahala 27 derajat atau 27 kali lipat. Artinya yang dia peroleh itu adalah 27 kali lipat dari sholatnya sendiri. Ketika dia sholat sendiri itu dia umpamanya dapat 10 kali 27 berarti 270. Maka bisa jadi antara yang satu dengan yang lain itu pahalanya berbeda-beda sesuai dengan kekhusyuannya. Inilah perlunya seseorang belajar tasawuf sehingga dia bisa menata hatinya pada saat dia sholat. Walaupun seandainya orang itu dalam keadaan masbuk, tetapi masbuk yang tidak dibuat-buat, masbuk yang memang dalam kondisi yang memang itu adalah halangan, maka ketika dia sudah berjamaah tetap dia masuk 27 kali lipat. Walaupun begitu dia datang itu sudah tahiyat akhir, kemudian Allahu Akbar, setelah itu baru dia ngikut imam, dan ketika salam sholat maghrib tetap 3 rakaat karena dia hanya mengejar jamaahnya itu. Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardi bisab'in wa isyrina darajatan. Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian. Keutamaannya adalah 27 derajat. Maksudnya 27 kali lipat dari sholat sendirian. Kalau dia sholat sendirian tuh nilainya cuma 1, berarti ketika dibagi pahala oleh Allah cuma 1, maka ketika dia berjamaah dia dapat 27. Yang sebelahnya karena sholatnya sempurna, maka dia mendapat nilai umpamanya dikasih pahala oleh Allah 20, maka 20 kali 27. Begitu seterusnya. Yang penting adalah 27 kali lipat dari sholat sendirian. Maka antara satu dengan yang lain itu bisa berbeda pahalanya. Oleh karena itu yang seutama-utamanya orang sholat adalah sebelum azan dia sudah ada di masjid. Ini kan pernah terjadi dulu pada zaman Rasulullah, yaitu yang terjadi pada Sa'labah.
Sa'labah itu sebelum azan itu sudah di masjid, tetapi suatu ketika pas lagi sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selesai sholat langsung pulang. Rasulullah kan kalau selesai sholat menghadap ke jamaah, jadi langsung dipanggil Sa'labah itu, kenapa kok cepat-cepat pulang? Lalu dijawab oleh Sa'labah, ya Rasulullah, kalau aku nggak cepat pulang nanti khawatir istriku tidak bisa sholat. Loh, emang kenapa? Baju yang dipakai sholat itu hanya yang inilah yang aku pakai, maka cepat-cepat Sa'labah pulang. Jadi kalau ada orang sholat jamaah terus cepat-cepat pulang, mungkin dia mau berbagi baju dengan istrinya kalau dia laki-laki, karena istrinya di rumah tidak punya baju untuk sholat. Bisa jadi seperti itu. Jadi kita husnudzon saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung dia pergi, tidak wirid sesudah sholat. Rasulullah itu juga wirid sesudah sholat, dan bahkan di zaman Rasulullah itu ada orang wirid rame-rame dan bareng-bareng wiridnya. Itu hadis riwayat Muslim, ada juga seperti itu. Jadi sholat berjamaah intinya adalah dapat 27 kali lipat dari sholatnya yang sendiri. Adapun berapa jumlahnya, wallahu alam, Allah yang tahu, karena Allah yang memberikan pahala. Yang penting setiap orang sholat berjamaah pasti dapat 27 kali lipat, apakah jamaahnya dari awal maupun jamaahnya di akhir, karena memang kondisi yang memaksanya seperti itu. Barangkali itu saja dulu. Masih ada yang tanya, silahkan. Dulu kan, kalau dulu itu namanya ada kapal telepon. Kalau yang akhir itu kalau dulu kan kapal. Kalau sekarang ini ditambah lagi, ya ditambah lagi tiang tutah, tiang ngapur atau panjang dulu kan, di dekat itu lah, ya di dekat yang telepon itu lah, gitu kan. Sedangkan itu tiang sudah masuk, sudah masuk di dalam tanah kan gitu. Ya, untuk apa Pak? Kalau kita misalnya kita menggunakan tiang kapal listrik lah, gitu kan? Misalnya kita menggunakan tiang listrik untuk, atau kita ambil baik kan gambar telepon kan bisa Pak. Apa tiang telepon kan itu jadi kan itu kan bisa. Kenapa kita tambah lagi Pak apa nih tiang kapal yang listrik itu kita tambah yang kamu kan. Oh, jadi ada tiang listrik ditambah dijejer sebelah-sebelahnya gitu. Iya, double. Terus maksudnya apa dengan pertanyaan ini? Iya, orang itu Pak, entah siapa yang nanamnya saya tidak tahu Pak. Yang nanam yang sekarang itu tidak tahu pertanyaannya apa. Pertanyaan itu Pak, apakah itu akan masuk jahe atau? Oh gitu, ya. Atau termasuk ya istilahnya apa nih, ada sebuah dendam, betul Pak? Atau dibilang seri gitu. Iya. Jadi ini adalah masalah tiang listrik yang berjejer-jejer banyak, di mana di situ adalah ada tiang kinet, ada tiang indihome, ada tiang macam-macam di situ gabung jadi satu. Iya kan? Orang yang menanam tiang ini disebut jahil atau tidak? Ini tergantung, ini kan masalah urusan dunia ini. Ini tergantung orang yang memandangnya. Ketika orang itu memandang perlunya tiang itu, maka tiang itu didirikan. Umpamanya kinet tidak boleh bergabung kepada indihome, maka kinet mau nggak mau menegakkan tiang sendiri, umpamanya seperti itu. Cuman kan aturan menegakkan seperti itu kan mestinya ada di dalam undang-undang kan? Ya harus ada izin gitu. Mestinya seperti itu. Kalau berada di tanah kita mestinya kan harus ada izin kepada kita kan gitu, mestinya seperti itu. Cuman kadang-kadang itu tidak berlaku. Nah, yang di sini ini tidak pada kategori jahil basit maupun jahil murakkab, karena dia merasa di situ adalah ada kepentingan, dan itu
ujung-ujungnya adalah menghasilkan uang, kan begitu ujung-ujungnya. Yang dimaksud dengan jahil basit dan jahil murakkab itu adalah urusan tentang agama. Ketika seseorang dikasih tahu tentang agama dan ia tidak memperhatikan apa yang dikasih tahu itu karena dia telah berpegang pada pengetahuan yang salah tadi, itulah namanya jahil murakkab. Dia nggak tahu kalau dirinya tidak tahu. Taunya tahu semuanya kayak gitu. Maka jahil itu ada dua, jahil basit, jahil yang biasa. Ketika dikasih tahu seperti Pak Usman tadi kan termasuk jahil namanya kan, tapi bukan jahil murakkab, itu jahil basit. Begitu dikasih tahu asalkan sholat berjamaah maka dia mendapat 27 kali lipat dari sholat. Oh gitu, langsung dia paham seperti itu. Tapi ketika jahilnya murakkab, kita membaca Al-Quran surah Yasin, lalu membaca tahlil, membaca tasbih, itu adalah bagus. Ketika ada pahalanya, kita mohonkan kepada Allah supaya pahalanya itu diberikan kepada fulan bi fulan, itu nanti akan disampaikan Allah kepada fulan bi fulan itu. Ketika jahilnya adalah jahil murakkab, karena dia megang ayat dan tidak akan ada manfaatnya apa-apa orang yang melakukan sesuatu untuk orang lain, artinya orang itu tidak memperoleh apa-apa dari orang lain, maka itulah disebut dengan jahil murakkab. Dikasih tahu dia ngotot karena sudah berpegang pada yang pertama tadi, tidak berpegang pada yang sebenarnya. Karena yang sebenarnya ayat itu tadi adalah sudah dihapus hukumnya, sehingga di dalam terusan ayat ini Allah justru malah perintah fastaghfiru lidzanbika walil mu'minina wal mu'minat, dan minta ampunlah kamu kepada Allah untuk dosamu. Minta ampunlah kamu kepada Allah untuk orang-orang mukmin. Kan berarti minta ampunkan untuk orang lain nih. Dan minta ampunlah kamu kepada Allah untuk orang-orang mukmin perempuan. Ini Allah yang perintah. Kalau ayat itu berlaku maka akan tumburan dengan ayat yang ini. Oleh karena itu sangat bijaksana Rasulullah menyampaikan kepada Ibnu Abbas itu adalah mansuhul hukmi. Ayatnya dibaca masih bisa dapat pahala, akan tetapi hukumnya tidak berlaku, sudah dihapus oleh Allah. Begitu. Barangkali itu saja. Sudah masuk waktu Isya. Ya. Kalau dia kemarin itu, kalau dia bilang minta izin, ya saya kasih Pak. Iya. Sekarang itu apa orang siapa yang orang? Iya. Iyalah. Panggil pemborongno. Baik, itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.